Banyak minum air putih ternyata berbahaya dibandingkan dengan daging kambing atau makanan lainnya yang mengakibatkan darah tinggi. Kurang minum air putih pun sama berbahaya juga. Menurut penelitian terbaru, mengonsumsi air putih dapat memicu darah tinggi dibandingkan dengan daging kambing. Air putih yang selama ini dicitrakan sebagai minuman sehat ternyata dapat memicu darah tinggi dibandingkan dengan daging kambing. Hal ini dibuktikan oleh sebuah percobaan yang dilakukan oleh calon ahli gizi pada dua orang kembar, yaitu Sheila 25 tahun dan Feli 25 tahun. Setiap makan malam selama 3 hari berturut-turut mereka diberikan perlakuan sebagai berikut. Hari pertama, Sheila diberi sop kambing. Feli diberi air putih 3 botol sedang. Reaksi Sheila dan Feli normal. Hari kedua, Sheila diberi gulai kambing. Feli diberi air putih 1 liter. Reaksi Sheila normal, namun reaksi Feli melirik-lirik makanan Sheila. Hari ketiga, Sheila diberi sate kambing. Feli diberi air putih 2 liter. Reaksi Sheila normal, walau sudah 3 hari makan daging kambing. Tetapi reaksi Feli sangat emosional. Dia membanting piring dan merampas sebagian sate Sheila sambil berteriak, "Masa tiap hari gue dikasih air putih terus? Memangnya gue ikan hias apa?" Kesimpulan, mengonsumsi air putih dapat memicu darah tinggi dan membuat emosi tak terkendali. Sedangkan makan daging kambing tidak demikian. Asal-usul Hari Valentine. Sebenarnya sebagai seorang muslim, saya enggan membahas ini. Karena Hari Valentine itu bukan perayaan umat muslim. Namun demi informasi saya sampaikan agar banyak yang tahu, khususnya bagi mereka yang merayakan. Hari Valentine yang jatuh pada tanggal 14 Februari itu sejarahnya bukan dari Eropa, tapi berasal dari Betawi. Nih yang pada mau tahu sejarahnya Valentine. Ternyata Valentine itu bukan berasal dari Romawi, tapi berasal dari Betawi. Jadi begini ceritanya. Pada zaman Belanda masih berkuasa di Batavia, ada seorang gadis bernama Entin bin Udin. Gadis ini menjadi rebutan 3 orang pemuda, yaitu Mandarin Belanda, orang Cina, dan orang Betawi. Pada tanggal 13 Februari 1941, ketiga pemuda ini datang ke rumah Entin dengan maksud melamar Entin. Ternyata mereka memiliki niat yang sama, maka terjadilah perkelahian memperebutkan Entin. Entin yang gak pengen ada keributan di rumahnya itu mencoba melerai ketiga pemuda tersebut. Namun salah satu senjata mereka tak sengaja mengenai kepala Entin. Sontak warga yang melihat kejadian itu panik dan berteriak, "Tuh pala Entin berdarah, pala Entin." Akhirnya Entin dibawa ke rumah sakit, tapi esok harinya Entin meninggal. Dan untuk mengenang kejadian itu, si Mandarin Belanda selalu mengadakan acara demi mengenang Entin yang dicintainya. Di Belanda dia cuma bisa mengingat kata-kata orang Betawi, "Pale Entin, pale Entin." Maka terjadilah Hari Valentine yang kini dinamakan dengan Hari Valentine. Sekedar memberikan informasi bagi kalian, waspadalah khusus penggemar bakso. Hati-hati makan bakso yang dijual oleh pedagang keliling. Mohon maaf, bukan bermaksud menjatuhkan para pedagang bakso keliling, dan mohon maaf juga jika info ini meresahkan. Bakso memang pilihan salah satu jajanan yang digemari banyak orang. Tua atau muda, laki-laki atau perempuan senang menyantap bakso. Rasanya yang enak, harganya yang murah, dan porsinya yang cukup mengenyangkan adalah beberapa alasannya. Tetapi pengalaman teman saya ini mungkin bisa menjadi pelajaran agar kita lebih berhati-hati memakan bakso. Suatu hari teman saya membeli bakso dari pedagang keliling yang lewat depan rumahnya. Bukan penjual langganannya, tetapi karena ia lapar, ia tetap membeli bakso dari penjual tersebut. Setelah semangkuk bakso sudah dibeli, si penjual pun langsung beranjak pergi setelah baksonya dibayar oleh teman saya. Lalu teman saya pun segera beranjak masuk ke rumah berniat untuk segera memakan bakso tersebut. Tetapi karena kurang berhati-hati, teman saya tersandung dan jatuh. Seluruh baksonya tumpah, tak tersisa. Akibatnya dia batal makan bakso. Sementara si tukang bakso itu pun sudah terlanjur pergi. Mungkin itulah pelajaran yang bisa kita dapat dari teman saya ini. Intinya hati-hati saat makan bakso. Sayang kalau tumpah sudah dibeli gak jadi dimakan. Hati-hati akan banyak bank di Indonesia yang akan ditutup. Informasi bagi rekan-rekan yang mempunyai simpanan di perbankan Indonesia. Mohon kiranya bagi siapa saja yang memiliki rekening bank yang tercantum di bawah ini agar waspada dan terus memonitor perkembangan bank yang dimaksud sebelum terjadi kesulitan mencairkan dananya. Dengan adanya krisis global yang melanda dunia secara menyeluruh,
Maka nasabah saat ini harus pandai-pandai menilai dan memilih bank yang betul-betul sehat sebagai partner. Pengamat finansial di Bursa Saham Jakarta yang secara tersirat menyatakan akan ada beberapa bank lagi yang akan ditutup. Berikut daftar bank yang akan ditutup tersebut yaitu 1. Bank Bukopin, 2. Bank Panin, 3. Bank Mandiri, 4. Bank BCA, 5. Bank Dinamon, 6. Bank Permata, 7. Bank Mandiri, 8. Bank BRI, 9. Bank BJB, 10. Bank BRI. Bank-bank di atas tersebut akan ditutup setiap sorenya pukul 16.00 dan akan dibuka kembali esok harinya pukul 8.00. Demikian informasi ini kami sampaikan, harap maklum adanya. Yang punya duit di bank kok serius amat nontonnya. Bahaya tidur telentang. Ternyata tidur telentang sangat tidak dianjurkan sama sekali oleh para peneliti dari ID atau Ikatan Dokter Indonesia. Berikut kutipannya. Kalau tidur jangan sekali-kali telentang, karena tidur telentang itu bisa mengganggu kesehatan Anda, bahkan menyebabkan kematian. Beberapa survei telah dilakukan dengan menghasilkan bukti yang akurat. Orang-orang yang tidur telentang dipastikan akan mengalami kematian. Adapun tanda-tandanya sebagai berikut. 1. Susah bernapas. 2. Tersedak. 3. Kerongkongan tersumbat. Dan yang paling fatal adalah mengakibatkan kematian seketika. Oleh karena itu, kami menyarankan agar Anda menghindari tidur sambil telentang. Alasannya sederhana, bukan hanya tidur sambil telentang saja, tetapi tidur telen paku, telen baut, telen obeng, dan telen sejenisnya pasti juga berbahaya. Jadi, demi kebaikan bersama, kami menyarankan agar kalau tidur jangan sambil telen apa-apa, apalagi telentang. Thank you.